Selamat siang kepada peserta webinar kesehatan mengenai COVID-19. Sambil menunggu koneksi dengan narasumber, kita sabar menunggu dulu ya. Jadi acara akan dimulai apabila kita sudah terkoneksi dengan narasumber. Mungkin sesaat lagi narasumber akan terkoneksi dengan webinar ini. Baik, selamat siang kepada peserta webinar. Sambil menunggu terhubungnya dengan narasumber, saya akan sampaikan bahwa acara ini diadakan oleh Sahabat 31 alumni SMA 31, di mana kita punya kepentingan ya bersama mengenai tentang vaksin COVID-19. Mungkin kita tahu ya, kita dengar di media TV atau di media cetak, dinamikanya seperti apa ya, pro dan kontra. Jadi kita sebagai masyarakat awam, jadi biar paham apa itu vaksin, apa manfaatnya, dan dampak setelah divaksin. Jadi maka kita di sini mengadakan webinar ini memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat luas atau peserta untuk bisa memahami vaksin itu sebenarnya apa dan bagaimana. Karena mungkin kita tiap jam di WhatsApp group maupun di TV ada pembahasan mengenai vaksin yang simpang siur ya, artinya ada informasi A, informasi B dan segala macam. Di sini nanti kita bisa mempertanyakan atau kita menggali lah, minimal menggali apa sih vaksin COVID-19 itu, amankah atau bagaimanakah. Jadi nanti Anda sebagai peserta bisa mempertanyakan kepada narasumbernya. Karena narasumber ini kita hadirkan, kita datangkan untuk menyampaikan, memberikan pemaparan adalah seorang ahli dalam bidang vaksin dan imunisasi. Dia dalam experience-nya pernah menjabat sebagai direktur tentang vaksinasi dan imunisasi di Departemen Kesehatan. Dan sekarang Dr. Elizabeth Jan itu menjabat sebagai direktur di tempat yang lain. Tapi intinya negara masih membutuhkan Dr. Jan untuk memberikan dan mensosialisasikan mengenai COVID-19 ini. Karena masih panjang ya perihal COVID-19 ini, yang mungkin nanti kita yang sudah maupun yang belum divaksin akan mendapat pemahaman sebenarnya. Karena vaksin itu tidak mungkin nanti penjelasannya disuntik langsung imun atau kebal atau gimana, atau ada dampaknya atau tidak, nanti bisa dipertanyakan. Karena kita punya tanggung jawab bersama ya untuk mensosialisasikan dari diri kita dulu dan kepada keluarga kita, kepada teman kita maupun kepada rekan-rekan kita semua. Karena kita tahu ya ini sangat pelik sekali. Jadi kadang-kadang memberi rasa takut yang tidak mengetahui tentang vaksin.
Karena vaksin itu sebetulnya apa sih? Obat atau sebagai imunitas tubuh kita. Banyak sekali secara masyarakat tuh belum mengetahui vaksin tersebut. Mungkin sebagai beberapa rekan mungkin sudah mengetahui apa vaksin, tapi mungkin lebih dalamnya apa vaksin tersebut nanti akan dipaparkan oleh Dr. Elizabeth Jen yang sebagai ahlinya. Karena kita kalau nggak nanya pada ahlinya, pada siapa lagi kita akan bertanya, betul kan? Ya, jadi kita simak aja nanti dalam pertanyaannya mungkin nanti bisa bertanya langsung karena dalam waktu 2 jam kita akan diberi waktu pemaparan mungkin 20 sampai 30 menit oleh narasumber. Setelah itu bentuk interaktif tanya jawab. Jadi Anda bisa bertanya atau menggali lah minimal sedalam-dalamnya apa vaksin itu, amankah atau ada dampak atau efek lain. Jadi kita harus menggali lagi lebih dalam. Jadi tanyakan sejelas-jelasnya. Kalau memang belum sempat bertanya dalam interaktifnya, bisa di chat di inbox ya. Nanti panitia akan menanyakan, kalau bila waktunya tidak cukup, nanti kita akan share lagi pertanyaan itu di dalam grup peserta. Dalam 7 hari ini kita akan jawab semuanya, nanti mungkin jangan live dulu, nanti pertanyaan rekan-rekan akan dijawab oleh Dr. Jen. Saya rasa sambil menunggu juga, host kita lagi menghubungkan Dr. Jen sebagai narasumber. Maaf mungkin ini karena hari Jumat ya, jadi ada beberapa yang masih istirahat atau apa. Mungkin itu aja sambil menunggu Dr. Jen, nanti saya akan kembali lagi setelah terkoneksi dengan narasumber Dr. Jen. Terima kasih. Ini diulang.
Langsung Abah masuk. Selamat datang, Mbak. Baik, selamat siang. Salam sejahtera, selamat datang kepada para peserta webinar kesehatan mengenai vaksin COVID-19. Dan selamat datang kepada Dr. Elizabeth Jane Supardi, MPH DSC. Siang, Dok. Masih sangat dinamis dan cantik dokter satu kita ini, Dr. Jane. Sip, Dok. Baik, Dok. Selamat siang semuanya ya. Pada siang ini kita akan membahas seminar webinar Zoom dengan narasumber kita, Dr. Elizabeth. Mungkin kita tahu, Dok ya, setiap hari di TV maupun di media kita pahami banyak dinamika pro dan kontra yang paham terhadap masyarakat yang kita masih awam untuk mengetahui apakah vaksin itu, apa manfaatnya, apa dampaknya, apa impact-nya terhadap masyarakat yang terutama ya. Jadi kita tidak paham. Maaf, ada gangguan. Baik, saya ulangi, Dok. Ya, mungkin kita paham dinamika masyarakat, Dok ya. Selama ini dan beberapa hari ini bahwasanya adanya pro dan kontra dan kontroversi lah istilahnya ya, kalau kita bisa katakan ya, karena pemahaman yang sangat kurang dari masyarakat mengenai vaksin. Apa vaksin itu? Apa dampaknya vaksin? Apa pentingkah vaksin COVID-19 dalam masa pandemi ini? Berapa lama sih yang bisa kita selesaikan dengan vaksin ini? Jadi mungkin nanti narasumber ya akan menjelaskan, Dr. Jen akan menjelaskan pada awalnya Pak Dr. Jen akan memaparkan sedikit tentang slide-nya, mungkin 20 sampai 30 menit. Nanti setelah itu kita akan bahas secara interaktif. Nanti Dr. Jen akan menjelaskan, tanya aja sebanyak mungkin ya, sejelas mungkin, gali aja teman, dibagi pertanyaan masing-masing, jadi biar mendapat semua pertanyaan. Baik, sebelum acara kita mulai, Dok, kita ada tata tertib nih, Dok. Jadi mungkin peserta juga harus menyimak tata tertib tersebut supaya jalurnya itu juga tidak mengganggu pertanyaan maupun jawaban. Baik, akan saya bacakan tata tertib webinar ini. Ya, satu, peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Saya ulangi, peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kedua, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan tanya langsung maupun kotak chat book Zoom yang nanti akan dibantu oleh para host. 3, moderator saya Dani penuh untuk mengatur kelasnya acara webinar tersebut. 4, host diharapkan membantu moderator dalam pelaksanaan ketertiban pelaksanaan webinar. Host nanti akan membantu saya sebagai moderator
kelima, materi webinar dapat diakses paling cepat H+2 setelah webinar pada WA group di yang rekan-rekan peserta ini ada di grup webinar dan diberikan ke yang menginginkan. Baik, itu untuk waktunya kami persilakan Dr. Elizabeth Jane Supardi. Mungkin tadi Bu Devi akan sebelum masuk Dr. Jane tentang experience Dr. Jane. Silakan Dokter. Oke. Halo. Sebelum masuk untuk Dr. Jane masuk, saya izin infokan secara singkat CV dari narasumber pada webinar hari ini. Is Supardi Jane MD MPH DSC atau Dr. Elizabeth Jane Supardi MPH DSC, lahir di Bandung 23 September 1958. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki, kita bisa lihat di layar, di mana sebagian besar dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita bisa lihat CV beberapa banyaknya pengalaman dari Dr. Jane, dokter cantik kita. Karena begitu banyaknya experience dari dokter narasumber kita ini, jadi saya mungkin yang lainnya teman-teman bisa melihat di layar. Oke. Silakan Dr. Jane, kita persilakan kepada Dr. Jane untuk membuka. Silakan dibuka mute-nya, Dr. Jane. Si Mam. Masih Mam. Ya. Dr. Jane buka mute-nya. Masih Mam. Ya bisa langsung sendiri, Dep. Tinggal di unmute. Tinggal di mute sendiri bisa. Oke. Silakan, Dok. Dokter buka unmute-nya. Sebentar ya, Dok. Nah, sudah. Ya. Oke. Ya, siap. Oke, siap. Bisa didengar ya. Ya, selamat siang. Ini teman-teman ini kalau boleh tahu, ini alumni ini dari mulai angkatan dari tahun berapa itu ya? Supaya saya tahu yang sekarang ini kelompok umur mana nih? Dari umur berapa sampai umur berapa begitu kira-kira? Baik Dok, saya jelaskan di sini ya. Kami alumni SMA 31 dari angkatan 79 sampai angkatan 2019. Oh, baik. Baik. Tapi ada peserta dari umum juga, dari luar yang ikut serta, dari luar juga ikut serta banyak. Baik. Baik. Kemarin hampir 75 teman, kita nggak tahu sampai sekarang ada berapa, saya belum lihat lagi. Kemarin 75 yang mendaftarkan. Silakan Dok. Baik, terima kasih. Jadi kelihatannya kelompok umurnya di bawah 60 tahun ya. Ya, baiklah. Jadi selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini sesuai dengan permintaan. Ini memang pertanyaannya tuh lebih diarahkan ke arah vaksin ini aman atau tidak. Tapi kan ini konteksnya kita mau lihat ke segala agak-agak luas ya, supaya kita betul-betul paham gitu ya. Baik. Kok ini macet ya?
Ini dia. Baik, jadi begini, kita kenali bahwa penyakit itu ada banyak sekali. Nah, tidak semua penyakit itu ketemu vaksinnya. Umumnya penyakit yang bisa dibuat vaksinnya itu adalah penyakit infeksi. Jadi ada jelas bahwa dia itu ada organisme yang menyebabkan. Jadi sehingga lalu dibuatkan vaksin untuk supaya melawan organisme tersebut. Nah, penyakit yang bukan infeksi, jadi bukan karena ada organisme yang masuk ke dalam tubuh, ya jadi tidak bisa dibuat vaksinnya, begitu ya. Nah, tapi contohnya misalnya saat ini hipertensi misalnya. Hipertensi kan kita tahu itu bukan penyakit infeksi. Kita tahu itu adalah penyakit yang sifatnya degeneratif ya. Jadi karena kita biasanya dengan umur ataupun dengan karena pola hidup kita, maka terjadilah perubahan di badan sehingga tensi kita menjadi naik. Bukan karena ada infeksinya. Tetapi kemudian itu para ahli itu meneliti sebegitu jauh sehingga ketemu bahwa memang tensi kita itu dipengaruhi oleh kelenjar suprarenal yang adanya di ginjal. Kemudian ahli itu bisa ketemu, ternyata ada bakteri yang bermain di kelenjar itu, dan bakteri itulah yang ikut mempengaruhi terjadinya hipertensi. Sehingga lalu dibuatlah vaksin untuk hipertensi. Ini kan aneh ya. Jadi artinya hipertensi itu jadi seperti bukan dicegah ya, sepertinya bisa diatasi dengan vaksinasi. Jadi sampai sudah ada seperti itu. Jadi sekarang semua jadi mencari kalau bisa semua penyakit itu dicari bakteri yang bermain apa supaya bisa dapat vaksinnya. Mengapa? Karena di dunia ini kita udah ratusan tahun itu sudah ketemu. Ternyata dari upaya kesehatan apapun juga, mengobati, operasi, kemoterapi, radioterapi segala macam, ternyata vaksinasi itu adalah upaya yang paling murah, efektif dan murah. Semahal apapun vaksinnya, tetap masih lebih murah daripada mengobati. Gitu. Nah, sekarang saya cuma mau mengambil contoh. Ini ada penyakit misalnya seperti campak. Ya. Campak ini ternyata betul kalau sekali kita terinfeksi campak, maka tubuh kita akan mempunyai antibodi yang mengenali, sehingga kita nggak mungkin kena sakit campak 2 kali, itu nggak mungkin. Karena sekali kita kena terinfeksi campak, langsung antibodinya itu bisa mengenali kalau ada virus campak masuk. Begitu. Nah, tetapi kemudian karena campak itu sangat berbahaya, banyak kematian pada anak itu karena campak, ya, maka sudah ada vaksinnya. Dan begitu ada vaksin campak, maka angka kematian bayi balita itu turun drop banyak sekali. Nah, inilah ibu-ibu kita, yang ibu-ibu zaman dulu itu kenal betul dengan campak. Sehingga mereka dulu sebelum ada vaksin, kalau mereka taunya setiap anak pasti kena campak. Lalu mereka rubah, pasti kena campak itu dirubah menjadi harus kena campak. Sehingga kalau ada anak tetangga kena campak, anaknya yang belum kena campak itu lalu didekatkan supaya terinfeksi. Jadi dulu itu sampai seperti itu. Kemudian begitu ada vaksin, kasus campak udah mulai turun, udah mulai jarang. Kasus-kasus di rumah sakit itu campak itu sudah jarang. Ya. Nah, ibu-ibu akibatnya terutama ibu-ibu muda, mereka sudah lupa, campak itu udah lupa dan merasa bahwa kasihan anak saya kalau disuntik. Sehingga sekarang udah mulai banyak ibu-ibu, artis-artis bahkan terlalu sayang dengan anaknya, tidak mau anaknya disakiti. Jadi anak saya tidak usah diimunisasi. Nah, inilah kejadiannya. Jadi campak itu kan penyakit yang sudah sangat tua, jadi datanya itu sudah banyak. Jadi untuk campak, kalau seorang anak itu tidak diimunisasi campak, lalu dia kena campak, maka kira-kira 30 tahun kemudian, ya, sebagian mereka walaupun kecil, 4-11 per 100.000 penderita campak, itu 30 tahun kemudian itu menderita yang namanya subacute sclerosing panencephalitis. Itu radang otak, ya, yang kalau namanya radang otak itu lalu jadi begitu sembuh itu pasti ada menimbulkan kecacatan. Cacat dan itu menyebabkan kelumpuhan. Jadi orangnya itu menjadi seumur hidup itu menjadi di atas ranjang aja nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang ibu-ibu ini masyarakat kita itu banyak tidak tahu.
Sehingga banyak kita dengar kan ada artis-artis yang dengar bangganya bahwa anak saya tidak ada diimunisasi. Nah, ini berarti si artis itu kan tidak tahu ini SSPI ini terhadap campak. Ya. Terus kemudian kalau cacar air, kita semua tahu bahwa kalau kita waktu dulu kita kena cacar air, ya, maka kemudian kalau kita sembuh, itu virusnya itu tidur di syaraf. Lalu sekitar lebih dari 20 tahun kemudian waktu kita dewasa, nah kalau kita dalam keadaan kondisinya sangat jelek, lalu bisa timbul yang namanya herpes zoster. Ini mungkin di antara kita semua ada yang sudah ngalamin. Saya sudah ngalamin. Ya, kira-kira 3 bulan yang lalu saya ngalamin, sampai sekarang sakitnya ini belum selesai. Masih ada sakitnya tuh walaupun tidak terlalu ini ya, nggak terlalu mengganggu, tapi masih ada rasanya. Dan pada saat itu sakitnya luar biasa. Dan itu bisa timbul-timbul terus apabila kita itu kecapean. Ya, itu cacar air, herpes zoster. Nah, kalau yang COVID-19 ini kan penyakit masih baru 1 tahun. Jadi masih bergerak nih. Jadi terus-menerus kita dapat dari media laporan-laporan, ini orang-orang yang pernah COVID ini dampaknya sampai sekarang itu antara lain adalah sesak napas yang menetap. Artinya jadi dia jadi mudah sesak napas seperti asma, ya. Kemudian gangguan mental ya, jadi halusinasi, ya. Kemudian botak, ya. Lalu giginya busuk, ya. Lalu tanggal satu persatu. Nah ini baru data yang sementara ini baru kita dapat. Kita nggak tahu nanti tahun depan gimana, 5 tahun lagi bagaimana, 20 tahun lagi bagaimana, 30 tahun lagi bagaimana, tidak tahu. Jadi janganlah kita usahakan tidak usah kena. Kita tahu kena COVID itu 80% itu tidak ada gejalanya, jadi kita tidak tahu. Jadi kita harus berusaha jangan sampai kita kena. Jangan kita sampai mengalami ini tadi, yang sesak napas, yang gangguan, yang giginya tanggal satu persatu. Ya, jadi artinya jangan kita meremehkan penyakit COVID ini. Ya. Nah, kemudian begini, kan kita tahu kita bisa mendapatkan kekebalan alamiah seperti tadi. Kita kena campak, habis itu kita tidak mungkin kena campak kedua kalinya karena kemudian terbentuk antibodi secara alamiah. Jadi kita sakit dulu, lalu kita mempunyai kekebalan secara alamiah. Tetapi ada 2 penyakit yang ternyata tidak menghasilkan kekebalan alamiah. Apa itu? Difteri, ya. Difteri itu yang sampai tidak bisa napas, bisa meninggal, jantungnya bisa kena jantung, bisa meninggal karena serangan jantung, sampai tidak bisa napas karena itu kelenjar di lehernya itu bengkak sehingga harus dibikin lubang di situ untuk memasukkan oksigen, difteria. Tetanus kita tahu kejang-kejang, ya. Nah, 2 penyakit ini walaupun kita itu kena masuk rumah sakit lalu sembuh, kekebalannya tidak terbentuk. Sehingga pada orang yang sudah kena difteri dan tetanus karena tidak diimunisasi sebelumnya, begitu dia selesai dirawat, dia akan disuntik untuk anti difteri maupun anti tetanus. Nah, untuk COVID bagaimana? Kekebalannya katanya ada. Jadi artinya keluar, ada antibodinya, bisa diukur, tetapi pengalaman adalah, kita tahu kan ada pengobatan plasma konvalesen. Jadi kepada orang yang sembuh COVID, plasmanya itu diambil. Diberikan kepada orang yang sedang parah-parahnya menderita COVID. Karena plasma itu isinya antibodi dari penderita COVID. Ya. Nah, kenyataannya ini sulit sekali. Karena kemudian kekebalannya itu, antibodinya itu cepat turun, sampai tinggal 50%. Nah, jadi dari data yang ada, diperkirakan kekebalannya itu ada yang berlangsung cuma 3 bulan, ada yang bisa sampai 1 tahun, tapi kita belum tahu lebih lanjut. Karena ini nanti akan diukur terus, karena pasien-pasiennya kan umurnya semua rata-rata di bawah 1 tahun, dah. Jadi nanti tahun depan kita dapat data lagi. Apakah antibodi si penderita campak itu, penderita COVID itu masih ada setelah 2 tahun, masih ada setelah 3 tahun. Gitu terus itu akan diukur terus, ya. Jadi artinya kita harus siap-siap kalau kemungkinan memang memang harus melalui vaksin. Kekebalan alamiahnya tidak ada. Jadi seperti difteri dan tetanus, kekebalannya itu hanya bergantung kepada vaksin. Nah, sekarang kita lihat pandemi kita ini, kita bandingkan dengan flu Spanyol. Flu Spanyol itu berlangsung selama 2 tahun 2 bulan.
ya. Dan kita lihat ini gambarannya ya, ini sih gambaran kematiannya ya. Kita lihat kurvanya ini ya, gambarannya. Jadi itu kan ada yang saya kasih apa? Ininya kok nggak mau. Nah, ini lihat ya. Nah, sekarang ini jadi kasusnya itu ya meningkat lalu turun. Ini kematian ya, tapi nggak apa-apa. Kematian sama penyakit kira-kira hampir sama karena yang flu Spanyol ini pengobatan hampir nggak ada ya. Pada waktu itu kan 100 tahun yang lalu ya. Vaksin tidak ada, upayanya juga masih parah ya. Sehingga namanya sakit umumnya langsung meninggal. Ya, jadi angka kematian ini kita bisa anggap ini sebetulnya kasus ya. Jadi kasusnya naik ya, setelah beberapa bulan turun, lalu naik sekali tajam, lalu kemudian turun, naik lagi, terus turun lalu habis. Jadi kita menduga pandemi COVID ini pun akan habis pada waktunya nanti. Masalahnya kita tidak tahu kapan. Ya, kalau kita lihat ini pandemi kita yang sekarang COVID ini di Indonesia ya. Kalau kita lihat gambaran ini, kurvanya ini, kalau kita mau pindahkan ini dengan yang di sini, ini saat ini, ya Januari ini, yang pada waktu dia naik begini, itu tuh yang mana? Apakah garis yang ini? Apakah di sini? Apakah di sini? Kita berharap itu yang ini ya, sehingga minggu-minggu berikutnya itu akan turun. Tapi kan kita tidak tahu. Ya, jangan-jangan dia masih di sini. Artinya masih jauh, untuk turun itu masih jauh. Jadi kita tidak tahu. Nah, cuma yang kita punya harapan sekarang ini ada intervensinya yaitu vaksinasi. Vaksinasi sehingga kita harapkan walaupun dia masih di sini, masih naik begini, begitu ada vaksinasi langsung dia akan turun begini. Sehingga mudah-mudahan kita akan betul bebas. Imunisasi ini akan mempercepat turunnya selesainya pandemi. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, ini saya hanya tidak akan ini ya. Sekilas saja bahwa kemarin itu kita dengar bahwa untuk mendeteksi COVID itu harus dengan pakai PCR. PCR. Ya, tetapi kita tahu PCR itu susah dan lama. Begitu diperiksa, butuh waktu paling cepat itu 2 hari. Rata-rata nggak mungkin 2 hari. Rata-rata 3-4 hari kita baru dapat hasilnya. Sehingga kalau 3-4 hari baru dapat hasilnya, sulit untuk kita melakukan tindakan. Nah, saat ini sudah ada yang namanya rapid test tapi yang antigen. Nah, kalau misalnya yang virus itu yang diperiksa itu materi genetiknya, RNA-nya yang diperiksa, ya. Sedangkan kalau yang rapid antigen yang diperiksa itu protein virusnya, ya. Jadi dia tetap yang paling sensitif itu adalah yang kalau kita bisa memeriksa PCR, jadi RNA-nya, ya. Sedangkan kalau yang antigen ini, sebagian itu tidak bisa terdeteksi kalau virusnya itu sedikit. Ya, jadi PCR ini lebih sensitif. Gitu. Sedangkan yang antigen ini itu cepat, karena di bawah 1 jam kita sudah dapat hasilnya. Ya. Harganya juga jauh lebih murah yang antigen. Ya, kira-kira 1/4-nya dibandingkan yang PCR. Ya. Sehingga saat ini kita tahu bahwa pemeriksaan menggunakan rapid test antigen itu ini sekarang mulai diterapkan. Apabila negatif, maka kita nggak boleh buru-buru senang. Kita harus cek PCR-nya. Ya, kalau misalnya sudah positif, udah pasti dia PCR positif. Tapi kalau negatif, kita jangan buru-buru pikir itu negatif. Kita harus periksa PCR-nya. Nah, ini maaf, ini ternyata gambarnya ini kok hilang ya. Jadi saya mau menunjukkan bahwa ini ada yang hilang. Sebetulnya ini ada gambarnya biru-birunya. Tapi intinya begini, untuk produksi vaksin umumnya tuh lama, 10-15 tahun dan sangat mahal. Karena syaratnya begitu sulit, tidak seperti memproduksi obat, ya. Karena memproduksi vaksin itu akan diberikan kepada orang sehat. Kepada orang sehat.
di mana dengan harapan orang sehat itu setelah disuntik tetap sehat dan membentuk antibodi. Nah, jadi sedangkan kalau obat itu kan untuk orang yang sudah sakit, ya, sehingga syaratnya itu tidak sesulit syarat untuk vaksin. Karena syarat untuk vaksin, orang yang sehat itu kalau disuntik tidak boleh menjadi sakit. Nggak boleh ada efek samping atau efek simpang yang berat, itu tidak boleh. Itu sebabnya menjadi sulit. Ya, pengujiannya sama untuk obat dan vaksin sama. Ya, ada uji preklinik ini biasanya di binatang. Kemudian kalau di binatang ini semua sudah aman, baru diuji di manusia. Di manusia pun bertahap. Ada uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu umumnya jumlah yang diuji orangnya itu di bawah 100 orang. Ya, yang fase 2 orangnya lebih banyak. Yang di sini, yang nomor 1 diuji itu adalah aman atau tidak pada manusia. Aman pada sekitar 100 orang, boleh ditambah orang yang lebih banyak, dan di fase 2 ini sudah dicek khasiatnya. Diukur khasiatnya. Khasiat yang diinginkan, antibodi yang diinginkan, terbentuk atau tidak. Gitu. Kemudian fase 3, ini pada ribuan orang, puluhan ribu orang, itu fase 3. Ya. Nah, setelah itu ada problem-problem untuk yang sifatnya untuk ke produksi vaksinnya, ya. Ini ada banyak tahap-tahapnya. Nah, inilah yang antara 10 sampai 15 tahun, di mana pelaksanaan ini sifatnya tidak boleh paralel, tidak boleh melakukan ini bersamaan, ini semuanya ya, yang 8 ini tidak boleh bersamaan. Ini dulu, ini selesai, baru boleh yang fase 1. Fase 1 selesai, baru fase 2. Nah, sekarang untuk COVID, kalau caranya sifatnya serial, ya, ditunggu satu persatu begitu, udah keburu banyak yang mati. Sehingga untuk vaksin COVID, WHO meminta pabrik vaksin itu memproduksinya jangkanya itu pendek, sesingkat mungkin antara 8 sampai 18 bulan. Ya, di mana langkah-langkah ini semua tetap harus ada, ya, tetapi ada yang bisa dilakukan bersamaan dilakukan, ya, di mana masing-masing itu dilihat. Kalau begitu ternyata salah satu aja ada yang gagal, bubar, semuanya bubar, selesai. Artinya dengan cara ini akan menjadi sangat mahal. Kita keluar uang untuk semua proses ini bersamaan. Begitu. Jadi, tapi ini untuk menunjukkan bahwa kita jangan takut. Membuat vaksin dengan cara yang seperti ini memang baru pertama kali di dunia ini, tetapi tidak ada satupun langkah yang dilewati. Semuanya dilalui. Jadi untuk keamanannya semua itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sekarang yang kena kan semua umur. Walaupun dibilang pada anak-anak itu jarang. Nah, ternyata kenyataannya bukannya jarang, ada. Tetapi dampaknya terhadap anak, kemungkinan dia menjadi berat ataupun meninggal itu lebih kecil, jauh lebih kecil. Tetapi tetap pada anak pun dia juga terinfeksi. Ya, nah karena itu sasaran kita, nah kita mau tahu responsnya. Kita kalau menyuntik vaksin ini secara umum, menyuntik vaksin pada anak ternyata responsnya itu baik. Ya, menyuntik kepada yang dewasa responsnya itu ada, cukup baik dan ada. Sedangkan kalau kita menyuntik kepada yang lansia, itu responsnya itu kurang. Ya, nah, gitu. Jadi ini supaya kita tahu. Nah, sekarang dalam menguji coba vaksin COVID, itu terlebih dahulu diuji cobanya itu kepada yang kelompok ini. Karena kelompok ini kan vaksin yang masih sangat baru, ya. Tidak mungkin vaksin yang masih sangat baru itu diuji cobanya kepada anak. Jangan, karena daya tahan tubuh pada yang ini lebih baik daripada daya tahan tubuh yang anak, ya. Sehingga semua diuji coba pada kelompok ini, yaitu kelompok umur 18 sampai 59 tahun. Ya. Nah, setelah terbukti vaksin pada kelompok ini adalah aman dan berkhasiat, barulah diuji coba kepada kelompok yang anak maupun kepada yang lansia. Ya, nah rupanya tahapannya adalah dipilihlah yang lansia dulu. Ya, kenapa?
Karena kita ini butuh cepat melindungi yang lansia, karena kematian pada lansianya tinggi. Itu sebabnya vaksin yang sekarang sudah jadi, ya sudah terbukti, sudah dipakai, itu baru kepada kelompok ini, 18-59, dan lansia. Ya, yang anak ini sedang diuji coba. Ya, kita harapkan nanti yang untuk anak juga akan ada. Ya. Nah, tentang sekarang pengadaan vaksinnya, ya, pemerintah itu Indonesia ini termasuk negara yang sebetulnya gagal. Kita harus akui gagal memutuskan rantai penyebaran virus dengan cara 3M, 3T. Ya, pakai masker segala macam, testing, tracing, kemudian treatment, itu kita gagal. Kasusnya tidak turun, malah naik. Dan ada negara-negara yang berhasil, kita tahu ya. Taiwan berhasil, Thailand berhasil, ya. Singapura juga lumayan, ya, walaupun kadang-kadang lalu ada letusan-letusan. Tapi umumnya pada negara-negara itu Cina berhasil. Umumnya kasus-kasus itu datang dari luar, misalnya dari Indonesia. Begitu ya. Indonesia yang tidak berhasil. Ya, sehingga Indonesia itu tidak bisa menunggu. Ya, pemerintah kita itu menjadi agak ngotot untuk mencari vaksin. Sementara negara lain seperti Thailand misalnya, dia tenang. Dia bisa saat ini dia bisa memutuskan rantai penularan, dia tinggal menjaga di pelabuhan-pelabuhan. Orang masuk, dicegat, dites. Positif, langsung dikarantina. Sehingga tidak sampai menyebar. Untuk vaksinnya dia bisa tunggu. Jadi Thailand itu merencanakan nanti vaksinasinya itu nanti semester kedua tahun 2021. Indonesia tidak bisa seperti Thailand. Mau mati berapa ini setiap hari mati sudah 300-an setiap hari. Ya. Nah, dan kita sudah dengar rumah sakit sudah mulai penuh, ICU penuh seperti itu. Jadi dana habis untuk yang seperti itu. Ya, nah sehingga Indonesia itu sudah dengan cepat ya dengan Cina ya ini jumlahnya ya 100 juta dosis 125 juta dosis ini ya ini juta ya 80 juta 50 juta ya ini jumlahnya untuk vaksin Sinovac dari Cina, Novavax ini dari Amerika ya AstraZeneca ini dari Inggris, Pfizer ini dari Amerika. Ini Gavi ini adalah bantuan. Kita membeli tapi dengan biaya lebih kecil. Ya. Nah ini nanti vaksinnya belum tahu apa yang mana, tapi biasanya Gavi akan mencari vaksin yang sudah dikenal di negara. Jadi mungkin di antara 4 vaksin yang sudah ada, Sinovac, Novavax, AstraZeneca, atau Pfizer. Tidak akan dikasih vaksin yang di luar dari yang 4 itu karena susah, repot nanti untuk badan POM-nya ya. Nah, kemudian ini ada estimasi kedatangnya kapan dan ini tahapan vaksinasinya. Jadi di semua negara anjuran WHO nomor 1 itu harus tenaga kesehatan dulu. Itu dulu yang harus ya. Dan kemudian sebetulnya kalau di negara lain yang berikutnya itu adalah yang lansia. Yang itu dulu. Nah, setelah 2 itu baru kita ke arah yang lainnya. Tetapi kalau di Indonesia, selain tenaga kesehatan, itu yang kedua itu bukan lansia dulu. Karena kebetulan juga untuk vaksin yang lansia, ini kan vaksinnya belum ada. Jadi untuk yang Sinovac itu kan baru yang kelompok umur di bawah 60 tahun. Ya. Jadi sehingga yang lansia ini menjadi yang nomor 3. Jadi yang nomor 2 ini petugas pelayan publik. Ya, seperti TNI, Polri, petugas-petugas yang sekarang ini harus bekerja ya di lapangan ya, misalnya yang bekerja di airport, yang bekerja yang bekerja di airport, yang bekerja di pelabuhan, yang bekerja di stasiun kereta api itu. Nah, itu petugas pelayan publik itu didahulukan. Ya, dan ini diharapkan sampai dengan bulan April ini selesai yang 3 ini. Ya, jadi mulai bulan Mei yang berikutnya barulah kita ke masyarakat yang lain. Ya, mungkin teman-teman alumni ini ya itu mungkin yang kelompok yang ini nanti yang mungkin sekitar bulan Mei barangkali. Ya, Mei ke atas. Gitu.
Nah, ini dia. Jadi setiap vaksin itu berbeda-beda. Di sini ada ininya dia itu kan vaksinnya dibikinnya kan ada macam-macam ya. Jadi kalau misalnya vaksin yang Sinovac ini dia virus yang sudah dimatikan ya. Itu jumlah dosisnya 2 kali. Ya, 2 kali dan jadwalnya sekarang hari ke sekarang 0 dan 14 hari kemudian. Gitu ya, itu gitu. Sedangkan kalau vaksin yang ini kalau yang Sinovac itu 21 hari, ini kalau AstraZeneca itu ternyata 28 hari atau 1 bulan, ya. Kalau Novavax itu 3 minggu, ya. Kalau yang Pfizer itu juga 28 hari. Jadi berbeda-beda ini jadwalnya berbeda-beda. Ya, yang paling pendek itu yang Sinovac 2 minggu, ya. Nah, lalu kita bertanya, boleh nggak ini campur? Ini dosis pertama ada Sinovac, kemudian tiba-tiba Pfizer muncul. Bisa nggak dosis keduanya saya nggak mau pakai Sinovac, saya mau pakai Pfizer? Tidak bisa dicampur, ya. Nah, kita juga sudah dengar bahwa untuk Sinovac, MUI itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin ini suci dan halal. Jadi MUI itu ikut pergi bersama Badan POM itu ke pabriknya di Cina sana. Nah, jadi kita memang mengharapkan nanti semua vaksin yang lain pun akan diproses untuk fatwa halalnya dari MUI. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, ini sekarang tentang izin dari Badan POM. Ya, jadi dari data yang ada, data hasil uji klinik fase 3 yang dinilai itu keamanannya, safety-nya, lalu khasiatnya atau efikasinya dan kualitasnya. Ya, ini diperiksa betul ya, dan efektivitasnya, khasiatnya itu diukur itu 65,3%. Nanti saya jelaskan ini bagaimana bisa ada angka seperti ini. Nah, dengan dasar ini maka Badan POM itu mengeluarkan namanya izin edar darurat atau Emergency Use Authorization, itu tanggal 11 Januari 2021 kemarin. Nah, apabila nanti, ini kan datanya ini baru data interim. Jadi misalnya, uji kliniknya yang fase 3 dari Bandung itu baru data 3 bulan. Kan disuntiknya itu yang terakhir itu kan bulan Agustus, September, lalu dinilai 3 bulan kemudian, data 3 bulan kemudian itu angkanya 65,3%. Sehingga dengan data yang sifatnya interim atau data sementara, keluarlah data ini. Nanti setelah setelah 6 bulan, akan keluar data lengkap, ya, fase 3 yang lengkap setelah 6 bulan, baru nanti keluar izin edar yang biasa. Bukan lagi izin edar yang darurat. Gitu ya. Jadi ini masih belum selesai. Angka ini mungkin akan berubah. Karena ini angka sementara baru angka 3 bulan. Ya. Nah, apa artinya efikasi yang tadi khasiatnya ya? Kalau suatu vaksin itu efikasinya 80%, itu artinya adalah kalau ini ada 5 orang yang disuntik ya, maka vaksin itu akan memberikan perlindungan kepada 4 orang. 4 orang ini tidak terinfeksi. 1 orang ini yang gagal, tidak terinfeksi. Gitu. Nah, sedangkan kalau sama sekali tidak diimunisasi, maka berarti semuanya ini tidak ada proteksinya. Begitu ya. Nah, lalu kan kita lihat itu Pfizer 95%, Sinovac 65%. 65% itu berarti yang hijau ini kan sekitar 3,5. Ya, jadi ada 1,5 yang ini 1,5 ini berarti dia terinfeksi seperti itu. Ya, ini artinya apa maknanya? Maknanya bukan berarti lalu kita pilih-pilih vaksin. Tidak perlu, jangan. Kita ini berarti menjadi tugas negara. Kalau kita mengambil vaksin yang efikasinya kecil, maka kita harus nyuntik sebanyak mungkin orang. Jangan 70 nggak bisa itu 70% gitu tuh nggak bisa. Ya,
Kalau kita semakin dapat yang 95%, maka kita bisa nyuntiknya ini nggak usah semua. Mungkin kita bisa nyuntik 4 aja. Lumayan kan, lebih murah kalau kita nyuntik 4 daripada nyuntik 5. Jadi bedanya di situ. Jadi untuk kita tidak usah pikir-pikir soal efikasi 80%, 90%, 65%, nggak usah dipikir. Itu tugasnya pemerintah. Dan sebagai informasi, Indonesia itu merencanakan bukan menyuntik 70% orang. Tidak. 100%. Jadi dari kelompok di atas, karena vaksinnya adanya untuk kelompok di atas 18 tahun, maka 100% manusia Indonesia yang umurnya di atas 80% itu disuntik semuanya, bukan 70% lagi. Jadi nggak usah pusing ini, dengan 95, 65, nggak usah pusing lagi, 100% disuntik. Ya. Dan kalau 100% disuntik udah pasti, itu pasti virusnya akan nggak bisa bergerak dia. Dia nyerang kemana, kebal. Nyerang kemana, kebal. Mungkin diantara, mungkin 1-2 itu nggak kebal mungkin, tapi udah susah dia. Kemana-mana banyak yang kebal. Jadi itu virus pasti akan mati sendiri. Dia cuma bisa hidup di manusia. Ada dia bisa hidup katanya di kelelawar segala macam, tapi kelelawar di kita kan juga tidak banyak. Ya. Nah, ini tahapannya. Jadi rencananya di bulan Januari dan Februari ini selesailah SDM kesehatan kita itu disuntik. Itu ya. Ini saya nggak akan bahas ini terlalu detail, ini biarlah untuk mereka-mereka yang bekerja. Tapi kita tahu sekitar Januari Februari semua tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu artinya apakah cuma dokter dan perawat? Tidak. Semua orang yang ada di fasilitas kesehatan. Puskesmas, rumah sakit, klinik, swasta maupun pemerintah, baik itu tukang sapu jalan, cleaning service, yang di loket, yang di apa, semuanya yang ada di tempat pelayanan kesehatan semuanya disuntik. Sehingga semua pasien yang datang ke tempat pelayanan kesehatan itu akan berhadapan dengan orang-orang yang sudah disuntik. Ya, jadi artinya bukan SDM kesehatan itu berarti SDM kesehatan plus termasuk semua pembantu-pembantu yang bekerja di tempat pelayanan kesehatan. Ya. Nah, ini apa? Di mana saja nanti tempat pelayanan kesehatan. Jadi semua puskesmas, ya, semua puskesmas, ya, ada 10.000 lebih puskesmas, ditambah puskesmas pembantu, ini adalah unit yang sudah puluhan tahun memberikan imunisasi, pengalamannya sudah paling banyak. 100% mereka akan menjadi tempat pelayanan kesehatan, ya, pelayanan imunisasi, ditambah dengan fasilitas kesehatan yang non puskesmas, yaitu rumah sakit maupun klinik, pemerintah maupun swasta. Ya, ini semuanya sudah ada daftarnya. Disinilah nanti kita akan bisa diimunisasi. Ya. Nah, distribusi vaksin, ya. Vaksin itu distribusi mulai dari pabrik vaksin Bio Farma. Jadi walaupun ini vaksin-vaksin asalnya dari luar negeri, semuanya masuk dulu ke Bio Farma dulu. Dari situlah baru meluncur ke semua kamar-kamar dingin yang ada di tiap provinsi. Ya, itu semua saat ini vaksinnya sudah ada di kamar dingin. Jadi 3 juta dosis vaksin Sinovac semuanya sudah ada di kamar dingin provinsi, siap untuk didistribusikan ke kabupaten-kabupaten. Jadi dosis pertama, karena kan disuntiknya 2 dosis. Jadi dosis pertama untuk tenaga kesehatan itu didistribusi tanggal 12 Januari. Setelah Badan POM mengeluarkan EUA-nya pada tanggal 11 Januari, dosis keduanya itu sudah berangkat kemarin, 21 Januari, untuk disuntikan untuk dosis keduanya tenaga kesehatan tadi. Ya, itu jadi itu ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil pendingin khusus, ya, dan dia itu dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan semacam cold box, ya, peti-peti khusus untuk vaksin. Ya. Nah, vaksinatornya, penyuntiknya, ya. Penyuntik itu memang orang semua banyak yang bisa nyuntik. Semua dokter bisa nyuntik, semua orang laboratorium bisa nyuntik, ya. Tetapi
pemerintah tidak mau memberikan kepada orang yang bisa menyuntik saja, tetapi orang yang sudah biasa menyuntik. Hanya orang yang sudah biasa menyuntik itu pun masih dilatih ulang. Ya, jadi ini kita bisa lihat ini ada rinciannya, ini yang sudah disuntik, yang sudah melaksanakan. Ya, ada orang yang bilang bahwa ini jutaan, ratusan juta, mana mungkin kita vaksinator kita betul. Tapi kita ini vaksinnya itu datangnya tidak sekaligus. Ya, vaksin yang diperlukan untuk 181 juta orang itu datangnya tidak sekaligus. Datangnya kan sedikit-sedikit, 3 juta, 3 juta, 5 juta, begitu. Sehingga karena sedikit-sedikit begitu, ini jumlah vaksinator ini menjadi sangat cukup. Kalau langsung 181 juta disuruh suntik, itu nggak akan cukup orang-orang ini. Tapi karena datangnya sedikit-sedikit, menjadi sangat cukup. Ya. Nah, sasarannya siapa? Nah, jadi sasarannya adalah semua yang berumur 18 sampai 15 tahun ditambah dengan yang lansia apabila vaksinnya sudah siap ada. Ya. Kemudian yang komorbid punya penyakit penyerta, semuanya bisa, tapi dengan syarat dia terkontrol. Jadi misalnya dia sakit jantung, ya dia berobat. Bukan lagi engap-engap, lagi serangan jantung lalu disuntik, enggak boleh. Ini kan prosesnya kan masih lama. Jadi semua yang sedang sakit ini, yang megap-megap ini diminta berobat dulu. Kalau dia sudah terkontrol dengan obat, tensi yang tinggi pada saat itu tensinya sudah baik, sudah normal, silakan disuntik, tidak ada masalah. Karena vaksin ini dia cuma merangsang pembentukan antibodi. Vaksin ini tidak bisa menaikkan tensi orang, tidak bisa menaikkan gula darah orang, tidak bisa memperberat orang yang sakit jantung, tidak bisa memperberat orang yang sakit ginjal, orang yang cuci darah lalu cuci darahnya jadi gagal. Tidak bisa, vaksin ini bukan begitu kerjanya. Jadi vaksin ini aman, gitu ya. Lalu kemudian untuk yang lansia kita tunggu vaksinnya. Vaksin Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Moderna, semuanya bisa untuk lansia. Yang Sinovac itu katanya kita menunggu, karena walaupun Sinovac itu di Brasilia, diuji cobanya sampai umur 85 tahun, tetapi data yang khusus untuk kelompok umur di atas 60 tahun itu, datanya belum lengkap. Sehingga Badan POM itu untuk Sinovac itu belum kasih untuk yang lansia. Masih untuk yang kelompok 18 sampai 59 tahun dulu, ya. Jadi apabila vaksin-vaksin ini semua memang Sinovac tidak akan cukup untuk semua lansia, maka itu nanti akan vaksin-vaksin yang ini nanti bisa dipakai. Nah, lalu kan ada yang dibilang kalau sudah pernah terinfeksi COVID itu jangan, nggak usah. Nah, ini memang ada yang begini, kalau kita dengar di luar negeri malah terbalik. Justru yang sudah pernah terinfeksi itu harus disuntik. Karena yang terinfeksi itu bisa terinfeksi kembali. Pengalaman di Indonesia juga sudah ada, walaupun tidak banyak ya, tapi ada. Karena antibodinya tidak cukup. Turun dia sampai sekitar 5%, gitu ya. Nah, jadi dikatakan bahwa sekarang ini dikatakan nanti apabila yang sudah pernah terinfeksi COVID ini ya mau diimunisasi, itu bisa apabila vaksinnya ini nanti ada ya, bila vaksinnya ada tersedia cukup begitu ya. Kan tadinya dikatakan vaksinnya terbatas. Kenyataannya adalah vaksinnya diadakan untuk semua ya, gitu. Nah, catatan untuk yang ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah 18 tahun, ini karena vaksinnya belum ada. Kita harus menunggu dulu vaksin itu selesai diuji klinik untuk kelompok anak maupun untuk kelompok ibu hamil dan ibu menyusui. Kita tahu bahwa ibu hamil itu kalau kena COVID itu bahaya sekali, ya. Banyak sekali ibu hamil meninggal kalau dia kena COVID. Jadi kita harap kita semua sekarang ini disarankan ya, kita semua kepada yang muda-muda ikut KB dulu. Selama pandemi ini kalau bisa jangan hamil dulu. Ya, atau misalnya ada begini. Kalau merencanakan hamil misalnya tunggu setelah selesai diimunisasi dulu.
Kalau misalnya sedang hamil kan jadi tidak bisa diimunisasi. Ya, seperti itu. Dan catatan untuk yang punya riwayat kalau disuntik itu lalu shock. Nah, ini kalau bisa nggak usah deh. Nanti kalau shock lagi gimana? Gitu kan? Karena kita harapkan nanti dengan sebagian besar orang itu diimunisasi, ya, maka yang tidak diimunisasi, yang di bawah 18 tahun, yang ibu hamil, yang ibu menyusui, maupun yang punya riwayat anafilaktis shock ini akan terlindungi karena sekelilingnya itu sudah diimunisasi, sudah kebal, ya. Sehingga kita berharap mereka ini yang nanti tidak bisa diimunisasi, kalau bisa itu berada di antara orang-orang yang diimunisasi. Jangan sampai kelompok ini itu mengelompok. Mestinya tidak mengelompok kan? Nggak mungkin orang begini kan mengelompok kan? Tidak mungkin kan? Ada satu rumah isinya ibu hamil semua. Satu rumah ibu menyusui semua kan nggak mungkin begitu kan? Mereka itu kan mestinya tersebar. Ya. Nah, kita harus perhatian juga untuk orang-orang yang punya gangguan psikosomatis. Orangnya tuh gampang stres. Mau disuntik langsung pingsan. Ya. Jadi untuk orang-orang seperti ini kita tuh harus tenangkan betul. Ya. Supaya mereka itu kalau mau disuntik itu dalam keadaan nyaman. Kalau dia belum siap, nggak usah mundur, jangan sekarang. Tunggu sampai dia siap. Ya. Nah, tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini yang istilahnya kan banyak orang efek samping, efek samping. Nah, kita harus bedakan. Efek samping itu sesuatu yang pasti terjadi. Misalnya, kalau kita minum obat antihistamin supaya tidak mabok, ya, obat antihistamin supaya kita tidak gatal-gatal, alergi, ya. Nah, kalau kita minum obat antihistamin, efek sampingnya ngantuk. Itu efek samping. Artinya hampir pasti semua orang minum antibiotik, antihistamin hampir pasti ngantuk. Itu efek samping. Nah, kalau yang kejadian ikutan pasca imunisasi ini namanya efek simpang, efek yang menyimpang. Artinya tidak semua orang mengalami, hanya sebagian kecil saja yang mengalami. Nah, efek simpang itu seperti ini. Efek simpangnya itu umumnya adalah reaksi lokal saja, nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, ya. Kemudian reaksinya bisa menyeluruh, ya, misalnya demam, nyeri otot seluruh tubuh, ada sendinya jadi nyeri-nyeri gitu. Badannya lemes, sakit kepala, segala macam. Nah, ada reaksi yang lain itu adalah yang tadi bisa jadi sinkop atau pingsan. Ya, nah ini reaksi simpang yang ini sifatnya ringan atau sedang. Jadi WHO itu hanya memperbolehkan vaksin itu, namanya vaksin, semua vaksin apapun itu dia, yang diperbolehkan itu kalau efek simpangnya itu ringan dan sedang saja. Tidak boleh ada efek simpang yang berat, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi itu sangat aman. Ya. Nah, sekarang setelah kita diimunisasi, nah kita harus tetap, bukan berarti lalu kita sekarang main buka masker. Kita harus tunggu. Ya, yang namanya kita lalu gantung masker, ya. Nggak boleh berkerumun segala macam, itu kita tunggu kalau sampai seluruh dunia sudah stop, tidak ada pandemi lagi, itu boleh kita gantung masker. Selama itu belum, kita masih tetap harus ini. Karena apa? Kita setiap manusia itu bermacam-macam. Saya kalau disuntik, diimunisasi, saya sehat. Mestinya saya menjadi kebal, kekebalan terbentuk. Tetapi itu tidak selalu, tidak ada 100%. Di dunia ini tidak ada yang 100%. Bisa saja pada saat itu, kenapa begitu saya itu, ya mungkin kurang tidur kemarin atau kurang apa, antibodinya tidak terbentuk. Sudah diimunisasi tapi tidak terbentuk. Artinya saya gagal membentuk antibodi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi itu sebabnya kita harus selalu jaga-jaga. Ya, jadi jangan kita setelah diimunisasi lalu kita merasa pede, lalu kita lepas 3M-nya kita lepas, jangan. Ya, nah 3M ini sudah diuji ya kepada nih puluhan ribu pasien. Ya,
Ternyata kalau kita tanpa pencegahan apa-apa, tanpa 3M, maka ini berarti kita risiko tertularnya ini 100%. Ya. Nah, begitu kita cuci tangan pakai sabun, risiko kita tertular itu turun 35%. Ini sudah hasil uji cobanya. Ya. Kalau kita pakai masker biasa saja yang 3 lapis kain biasa 3 lapis, itu risiko tertularnya turun 45%. Kalau kita pakai maskernya masker bedah, itu kalau kita baca, masker bedah itu ada tulisannya 3 ply. Nah, itu artinya 3 lapis. Ya. Itu risiko kita tertularnya turun 70%. Ya. Nah, kalau kita menjaga jarak ya lebih dari 1 meter, itu risiko turunnya tuh sampai lebih dari 80%. Nah, kita harus gabungkan ini semua. Cuci tangan iya, pakai masker membedah iya, jaga jarak iya. Ya, supaya kita itu tidak tertular. Ya. Jadi, nah, ini sebagai tambahan. Saat ini pemberian imunisasi itu kemarin itu ada masalah, ya, di mana ini seperti sudah ya, pemberian imunisasi itu ada masalah karena dari Kominfo ingin membantu supaya mempermudah. Jadi dengan cara pendataan secara elektronik sehingga nanti yang akan diimunisasi itu akan mendapat SMS. Datanya Kominfo itu dapat dari data SDM kesehatan yang masuk ke pusat. Kenyataan bermasalah karena kita itu kan tidak seperti Belanda atau Korea Selatan, Jepang gitu, di mana sistem informasinya sudah sangat canggih. Ya, kita itu masih relatif baru lah ya, sehingga ternyata banyak data yang ternyata tidak sinkron. Ya, banyak sekali. Jadi dari 13,5 juta tenaga kesehatan dengan sistem yang dari Kominfo itu cuma 71.000 orang yang terdata. Akibatnya tidak bisa diimunisasi karena tidak terdata. Itu yang namanya harus terima undangan dari SMS, lalu kita harus registrasi melalui SMS. Itu banyak yang nggak jalan. Jadi itu sekarang sudah dihapus, tidak pakai lagi. Jadi sekarang pakai sistem yang lama, yang manual, di mana pendataan itu dari bawah, ya. Di mana sekarang para tenaga kesehatan itu tinggal membawa KTP, datang ke tempat tempat pelayanan kesehatannya. Nah, apalagi kalau dia itu bekerja di puskesmas atau rumah sakit tertentu, data dia ada di situ, datang saja ke situ. Ya, itu udah pasti di rumah sakit tertentu itu data sampai nama cleaning service-nya ada di situ. Jadi gampang. Jadi itu namanya data dari bawah, bukan lagi data dari atas dari Kominfo tadi. Ya, jadi sekarang semuanya lebih mudah. Ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada dengar, itu kok ada itu habis disuntik meninggal, habis disuntik lumpuh. Itu hampir semuanya itu hoax, biasanya yang seperti itu nanti ada timnya khusus yang akan langsung meneliti orang itu. Dia meninggal atau lumpuh itu karena apa? Nanti pasti akan ketemu, ternyata dia itu sakit apa. Ya, bukan karena vaksinnya. Kalau karena vaksinnya langsung itu vaksin udah ditarik. Buktinya sampai sekarang tidak ada vaksin yang ditarik. Ini kita sudah berapa hari nyuntik ya di Indonesia, tidak ada tuh reaksi apa-apa kita terdengar, tidak ada. Ya. Nah, kemudian juga mungkin ada teman-teman dengar juga, itu ada profesor siapa umurnya 77, ada siapa umurnya 60 berapa. Kan Sinovac nggak boleh untuk di atas 60, kok dia disuntik pakai Sinovac? Nggak apa-apa kan? Nah, jadi begini, itu sebetulnya tidak boleh ya, karena namanya kita harus patuh sebetulnya. Ya, kalau misalnya dari Badan POM mengatakan bahwa ini sampai untuk umur di bawah 60, jangan dilanggar. Ya, nanti kalau dilanggar, nanti harus tanggung jawab sendiri nanti kalau ada apa-apa. Kan modelnya kan seperti itu. Ya, nah jadi sehingga kalau misalnya orang melanggar itu nanti tidak boleh nyalahin siapa-siapa. Gitu kan. Masalahnya itu nanti kalau banyak yang melanggar,
udah diatur misalnya yang lansia itu nanti pakai vaksin Pfizer, udah dihitung vaksin Pfizer-nya sekian banyak misalnya segitu. Lalu kita bukannya pakai Pfizer, kita pakai yang vaksin yang lain gitu, itu nanti cuma mengacaukan saja gitu. Tapi artinya dalam hal ini adalah tidak berbahaya. Gitu ya. Ini para dokter ini itu orang yang paling cerewet. Dia mau tahu, nanyanya paling banyak, paling ribut dari awal, dari bulan apa tuh udah ribut gitu ya. Sampai sekarang mereka rebutan cari vaksin itu artinya apa? Karena vaksin itu aman. Ya, setiap minggu kita selalu mendapat berita duka berapa dokter perawat yang meninggal karena COVID. Jadi mereka tidak mau. Ya, itu sebabnya umur 77 pun bisa nyolong bisa dapat vaksinasi. Ya, saking karena tidak bisa nunggu vaksin Pfizer. Ya. Karena katanya Pfizer itu kemungkinan yang akan datang duluan, sekitar bulan akhir Februari Maret katanya, gitu. Nah ini si dokter umur 77 ini si profesornya tidak mau tunggu sampai bulan Maret rupanya, ya. Gitu. Dari saya ini semuanya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jen. Sangat panjang pemaparannya dan sangat jelas ya. Mungkin ini Dr. Jen memaparkannya sama seperti kita tanya sudah terjawab. Jangan tanya jawab, tanya jawab. Sepertinya udah seperti itu Dr. Jen. Sangat lengkap. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita kembali kepada audien kalau masih ada pertanyaan. Tapi kalau saya melihat nih sudah sangat all in semuanya udah masuk lah. Data menduknya sudah ada semua, sudah jelas. Artinya ini sangat panjang sekali dok ya. Kalau dari pemaparan dokter saya lihat pandemi ini masih cukup panjang ya. Jadi hoax maupun yang kontroversial itu sudah terjawab di sini semua dok. Saya lihat seperti itu ya. Tapi kita kembali ke para peserta. Mungkin ada yang mau bertanya. Monggo silakan peserta yang mau bertanya kepada Dr. Jen akan dijawab. Oh chatbox dulu kali ya dok ya. Pertanyaan dari chat. Ya, baik. Silakan, Mbak Devi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sambil berjalan itu pun sudah terjawab ya dari pihak yang semula menanyakan apakah berbahaya kalau sudah pernah terinfeksi dengan gejala yang sama persis, tapi belum dapat informasi. Dan itu sudah terjawab ya, pihak ya. Ya, kan begini. Ada yang nanya begini. Kalau misalnya kan ini kan banyak yang OTG nih. Nah, kan ini kan tidak diperiksa dulu. Kita ini sudah terinfeksi dulu, sedang terinfeksi atau tidak kan kita tidak. Kan kalau datang ya disuntik begitu kan. Nah, banyak yang disuntik itu kan yang OTG. Apakah itu berbahaya? Tidak. Ya, dan malah ini akan membantu merangsang pembentukan antibodinya. Gitu. Jadi itu sebabnya tidak perlu ada pemeriksaan bahwa seseorang ini ada yang misalnya mau di PCR dulu gitu. Ngapain buang uang gitu. Udah suntik aja langsung gitu ya. Jadi nambahin yang itu modelnya. Oke dok, sebelumnya nih dok, saya kasih apresiasi buat dokter ya, top banget sharingnya. Kami yang di sini sangat amat penjelasan dokter tuh sangat jelas, sejelas-jelasnya. Tapi di sini ada di chat box pertanyaan dari vektor pencegahan dan pengendalian penyakit tular, vektor dan zoonotik. Apakah ada pengaruh imun yang dimiliki seseorang terhadap vaksin yang diterima? Begitu dok. Begini, memang ada yang mengatakan bahwa kalau kita sakit autoimun, ya, di mana
ada kelainan pembentukan antibodi ya. Ini sampai saat ini ya kita tidak mendengar bahwa yang punya. Jadi dari gini ya, ini saya buka aja ya. Di Indonesia itu kan ada Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI. Nah, PAPDI ini mengeluarkan daftar orang-orang yang tidak boleh diimunisasi. Itu ada sakit jantung, kalau penyakit ginjal yang harus cuci darah, ada penyakit liver nggak boleh, penyakit autoimun, lupus apa nggak boleh segala macam. Ya, ini saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menteri nih. Ini gawat ini kalau seperti ini. Ini kalau seperti itu, hipertensi nggak boleh, ya. Banyak sekali, ada daftarnya, ada mungkin berapa belas gitu tidak boleh. Alergi nggak boleh, segala macam. Ini justru COVID ini harus melindungi orang-orang seperti ini, yang komorbid dengan lansia. Kalau kena COVID itu banyak yang meninggal. Justru kalau orang yang sehat, segar, bugar itu sebetulnya dia bisa OTG. Tapi kalau orang-orang yang disebut yang tadi nggak boleh itu tadi, itu kalau kena COVID dia bisa meninggal, gampang meninggal. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia mengikuti yang seperti itu, nantinya kasus COVID-nya turun karena sebagian besar orang diimunisasi, tetapi kematiannya akan banyak. Karena yang komorbid tadi itu semua kena COVID semua, banyak yang meninggal nanti. Nah, ini kita WHO dan UNICEF ini sedang mau membuat ya semacam flyer atau apa gitu. Karena kalau di luar negeri yang suntik Pfizer apa segala nggak ada itu, mereka pergi semua jompo itu semua disuntik semua. Itu jompo itu semua sakit semua itu, nggak ada yang sehat. Oke ya dok, cukup ya dok. Lanjut pertanyaan lagi ya dok ya. Ada dari Christine, Mbak Christine. Saya tenaga kesehatan dan sudah pernah positif PCR. Kemarin saya tidak boleh ikut vaksin. Ya. Pertanyaannya kira-kira nantinya bagaimana saya bisa ikut vaksin? Ya, jadi gini ya. Itu kemarin dalam hitung-hitungan, jadi ini kan mungkin karena memang ada awalnya, data ini kan semua, data penelitian itu kan semua masih bergerak semua. Masih berharap ke arah, kalau sudah kena itu lalu nanti akan kekebalannya seumur hidup gitu. Berharapnya seperti itu. Gitu. Kenyataannya tidak. Kenyataannya itu justru yang sudah, kenyataannya itu ada banyak yang reinfeksi, ya. Saya malah ada kawan yang masih kerja di Kementerian Kesehatan, umurnya masih sekitar awal 40-an ya. Dia memang bekerjanya itu memang ngurusin yang di Wisma Atlet, yang seperti itu, ya. Kena COVID bulan Maret, bulan Agustus kena yang kedua. Yang kedua itu lebih parah daripada yang pertama. Ya, nah. Kemudian saya juga membantu untuk mereka-mereka yang mencari plasma konvalesen. Kan kita tahu ya, ada yang misalnya sakit parah, lalu dibantu dengan plasma dari orang yang sudah sembuh. Susah sekali dapatnya dari Wisma Atlet, karena pasien yang sembuh di sana banyak. Tetapi begitu mau diambil plasmanya, antibodinya udah turun 50%, nggak cukup. Itu artinya adalah bukan berarti kalau kita pernah terinfeksi itu lalu kita jadi terlindung. Gitu. Jadi sehingga ini sudah dibantah kemarin dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk yang sudah pernah kena itu menjadi prioritas yang ke belakang. Kita dahulukan yang belum pernah sakit dulu. Itu kan dengan catatan adalah vaksinnya terbatas, nggak cukup. Ya, kalau vaksinnya cukup, berarti kan tidak ada masalah kan? Bisa terjawab Mbak Christine? Oke, lanjut ya. Tadi ada pertanyaan di atas, apakah para nakes update dengan cara registrasi yang baru, dong? Nah, justru
registrasi yang baru, yang susah tadi, yang dari Kominfo tadi, yang ribet tadi, ya, nah, terima undangan per SMS, habis itu kita harus register melalui SMS nomor sekian, lalu akan ada pertanyaan-pertanyaan, apakah kita ini, sakit ini, segala macam, nanti akan keluar jawaban kita itu akan boleh atau tidak diimunisasi. Dengan cara itu sebagian besar itu banyak yang menjadi tidak boleh diimunisasi. Jadi gagal cara itu. Jadi cara itu sudah hilang, tidak ada lagi. Jadi itu jadi seolah-olah uji coba di tenaga kesehatan. Setelah diuji coba di tenaga kesehatan gagal, maka ke depan tidak dipakai lagi. Jadi kelihatannya nanti untuk yang di luar tenaga kesehatan itu nanti caranya itu seperti cara-cara kita imunisasi yang seperti biasa. Jadi kelihatannya datang ke tempat pelayanan yang terdekat, ya, puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, membawa KTP. Nah, saya belum tahu apakah nantinya akan ada pendaftaran, sehingga lalu jadi udah diatur. Sebelumnya kita udah tahu kemana, tidak usah milih lagi, udah diatur kemana, sesuai dengan domisili kita. Gitu ya. Oke dok. Ada lagi nih simpel sih pertanyaannya ya dok. Vaksin berbayar kapan nih dok? Ya, ini baru isu ya. Kan kita memang dengar bahwa ada misalnya pabrik gitu kan, dia mau ini pabriknya nggak bisa, jangan nunggu. Kalau nunggu kapan? Nunggu dari pemerintah ini kapan? Ini pabrik ini harus jalan. Sementara saya punya uang, saya bisa beli. Masa nggak boleh? Nah, ini sudah ada sinyal nih. Kemarin saya udah dengar Pak Presiden ini seperti ada sinyal. Kelihatan ini lagi baru mau dibahas. Jadi sepertinya begini. Kan kalau misalnya sebagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu diambil alih oleh swasta, berarti si swasta itu harus dapat sesuatu dong. Apa? Pajaknya kayak dihitung, dikurangi. Kan dia wajib bayar pajak, ini si swasta nih, diperhitungkan begitu. Kan dia udah membantu pemerintah. Pemerintah nggak usah beliin vaksin untuk pegawai saya. Nah, itu kan harus diatur semuanya. Ya. Oke dok. Ada lagi, ada sedikit kemiripan tadi dengan pertanyaan sebelumnya dari sekarang ini dari Herli. Kalau antibodinya gagal, bagaimana kita menyikapinya? Padahal bukankah vaksin meningkatkan imun tubuh? Bagaimana meyakinkan saat tahu hal tersebut bagi orang yang beranggapan jika menggunakan vaksin ternyata masih kena sama saja, sia-sia. Bagaimana memberi penjelasan kepada orang yang beranggapan tersebut, dok? Ya, jadi kita harus tahu bahwa tidak ada yang 100%. Bisa saja saya sehat, ya, tapi saya diimunisasi lalu kekebalannya tidak terbentuk sama sekali atau terbentuk tapi sedikit. Sehingga saya masih tetap kena. Itu harus kita bisa terima. Itu kita harus bisa terima karena tidak ada yang 100%. Nah, kalau kita mau tahu kita ini kekebalan terbentuk atau tidak, bisa. Kita bisa tes antibodi kita. Kita bisa tes antibodi kita. Mungkin kalau misalnya dengan vaksin Sinovac dites antibodi saya tidak terbentuk, lalu kemudian ada vaksin yang lain, gitu ya, atau misalnya lalu kita bisa beli vaksin swasta, vaksin Pfizer misalnya, vaksin Novavax di mana, lalu kita bisa disuntik lagi misalnya, bisa kan? Bisa. Jadi artinya untuk tahu kita ini terbentuk atau tidak kekebalannya, kita bisa tes antibodi. Tapi yang seperti itu tuh agak jarang ya. Agak jarang yang seperti itu gitu. Jadi kita lebih ke arah ya kalau kita mau super ya, kita mau tahu betul ya bisa saja. Bisa saja. Gitu.
Oke ya Mbak Herlin ya, semoga terjawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan dari Kristiana. Saya punya MAH kronis, gangguan pencernaan dan asma ringan. Apakah saya boleh divaksin? Dan perlukah saya medical check up sebelum divaksin? Vaksin apa yang cocok untuk saya, Dok? Ya, jadi gini, semua vaksin itu sama. Jadi dia tuh seperti yang tadi. Efek simpangnya cuma seperti itu. Semua vaksin apapun sama. Jadi vaksin apapun bisa, ya. Dan kalau kita punya sakit apapun, ya, yang gastritis apa segala macam, sebaiknya kita itu berobat betul, gitu ya. Yang kita tidak mau adalah jangan sampai setelah kita diimunisasi lalu kita gubrak karena penyakit kita tadi, bukan karena vaksin kan? Karena penyakit kita tadi, serangan, asma saya kumat di situ, ataupun MAH saya kumat di situ. Itu berakibat, itu merugikan pemerintah, karena nanti orang nyalahin vaksinnya. Itu media itu paling senang tuh kalau ada berita-berita yang seperti itu ya. Habis divaksin, pingsan, habis divaksin, asmanya kumat. Itu langsung keluar itu di media kemana-mana. Langsung orang jadi ada yang takut dengan vaksin. Nah, itu jadi merugikan masyarakat, jadi takut. Jadi sebaiknya memang kalau kita punya penyakit seperti itu, ya kita lebih baiklah kita check up. Ya, oke. Karena yang tahu tubuh kita kan kita juga ya, Dok ya, yang punya penyakit ya, Dok ya. Oke, lanjut dengan Adrianus nih, Dok, pertanyaannya. Kenapa kita masih saja pakai termos gun buat patokan orang itu sehat atau tidak? Karena selama ini yang kena juga suhunya normal kok, jadi sia-sia aja. Kemarin saya masuk toko di Termogan 2 kali tapi error hasilnya. Udah tahu gitu, satpamnya juga tetap saja lakukan tugas yang sia-sia. Gimana nih, Dok? Iya. Ini kan masalahnya apa ya? Indonesia tuh susah ya. Jadi misalnya sekali keluar SOP pakai termogan gitu ya. Itu untuk nyebutnya itu jadi susah. Seolah-olah nanti ada orang kalau misalnya nggak ada yang pakai termogan itu orang nggak yakin masuk ke situ. Takut, itu jadi bikin supaya orang kalau masuk ke situ merasa aman karena di depan itu ada ngecek gitu kan. Itu ya, kalau dibilang sia-sia ya iya juga ya, tapi artinya ya dia sudah dibayar di situ. Susah juga, sudah dibayar itu. Emang udah pekerjaannya ya, tugas ya. Udah dibeli barangnya juga ya. Oke, ada pertanyaan mungkin yang ada terakhir nih dari Kristiana juga ya, pertanyaannya, apakah ada vaksin COVID-19 yang boleh diterima oleh penderita HIV atau AIDS tuh? Ya, boleh juga pertanyaannya. Ya. Jadi kalau penderita HIV itu dia itu kan lemah ya. Jadi dia kemampuan membentuk antibodinya itu lebih rendah daripada orang normal, daripada orang yang tidak HIV. Gitu ya. Tapi kan artinya adalah kemampuan dia membentuk antibodinya itu lebih sedikit daripada orang normal. Jadi orang seperti ini bukan berarti lalu nggak boleh diimunisasi kan? Kalau dia antibodinya nggak terbentuk, yang rugi pemerintah, udah buang vaksin ke dia, gitu kan? Mungkin, tapi kan kita harapkan dia masih bisa, walaupun sedikit terbentuk antibodinya. Kan ini orang HIV ini kan juga lebih kita harus lindungi dia, ya. Ya. Oke, ada di bawah lagi pertanyaan ini Betty ya. Betty tadi hampir sama juga pertanyaannya ya, atau berbeda ini? Saya baca dulu, Dok ya. Berbeda ya. Tapi ada istilah penyakit penderita autoimun spondyloarthritis
neutropati. Coba ya dok, selamat siang Dr. Jane. Dari saya baca pasien dengan gangguan autoimun termasuk dalam kelompok yang tidak bisa divaksin. Saya penderita autoimun spondylotropati. Apakah adanya autoimun itu tidak boleh divaksin karena reaksi imunnya yang akan tidak sesuai atau vaksinnya yang belum diuji coba untuk autoimun itu dok? Autoimun, sorry. Ya, ya. Ini termasuk dalam yang tadinya ada di dalam daftar yang dari PAPD tadi, ya. Tetapi kemudian saya cari yang kalau di luar negeri ya, yang di negara lain yang melakukan itu tidak termasuk. Jadi yang ada itu adalah yang dikontraindikasikan itu adalah yang kalau pernah ada shock anafilaktik, kalau disuntik shock anafilaktik. Penyakit-penyakit yang lain itu tidak ada sama sekali. Di Indonesia banyak sekali, termasuk yang tadi autoimun itu masuk. Tidak boleh. Nah, tapi begini, ini kan karena teman ini mengalami sendiri ya. Kalau memang takut, khawatir ya, ini nggak apa-apa. Ya, pastikan bahwa sekitarnya itu semua diimunisasi. Dan jangan dekat dengan anak di bawah 18. Karena mereka kan belum diimunisasi. Takutnya kena COVID gitu loh. Ya. Cukup jelas, semoga terjawab pertanyaannya ya, Mbak Betty. Terus di sini tadi mungkin ada pada saat penjelasan dokter sudah ada, tapi coba kita tanyakan kembali, kapan halal proses dan BPOM untuk vaksin selain Sinovac akan dilakukan? Apakah cara baru tersebut akan disosialisasi ke masyarakat? Ya, gini, kalau untuk proses yang MUI ini, ya, ini yang untuk Pfizer yang terlebih dulu akan datang. Ini kita sudah membantu Pfizer Indonesia untuk berhubungan dengan Badan POM, karena Badan POM ini yang sudah berpengalaman memproses sampai MUI ini mengeluarkan fatwa halal untuk Sinovac itu dibantu oleh Bio Farma. Jadi Pfizer Indonesia ini belajar ke Bio Farma. Data apa saja yang dibutuhkan untuk MUI supaya Pfizer Indonesia itu bisa kontak dengan Pfizer yang di Amerika supaya menyediakan data-datanya. Gitu. Termasuk juga dengan yang vaksin-vaksin yang lain. Gitu ya. Nah, kita tidak tahu apakah lalu MUI-nya itu lalu perlu belajar, harus pergi ke pabrik Pfizer di Amerika, pergi ke semua pabrik vaksin yang di UK itu, di Inggris. Ya, apa harus pergi ke sana atau cukup dengan data-datanya saja? Tapi artinya prosesnya semua akan dijalani. Ya. Jadi pemerintah itu akan mengusahakan. Oke. Lanjut pertanyaan berikut ya dok ya. Ya. Saya cek kayaknya sih sudah. Mungkin langsung, ada Anton, setelah divaksin untuk mengetes antibodi kita terbentuk atau tidak, berapa lama sebaiknya setelah vaksin kita lakukan tesnya, dan tesnya seperti apa, nama tesnya serta di mana tesnya. Kalau misal ternyata antibodi tidak terbentuk, berapa lama jedanya itu untuk kita vaksin ulang tuh atau bayar dengan vaksin lain, gitu dong. Ya, oke. Ini begini, untuk tes antibodi ya itu sebetulnya banyak yang bisa ya. Masalahnya adalah itu yang rapid tes antibodi itu kan banyak yang bisa tuh, di Prodia di mana-mana kan pada bisa, itu banyak yang bisa. Masalahnya adalah tes yang itu tuh, jadi yang antibodi, mengapa rapid test antibodi itu tidak boleh lagi digunakan? Tadinya kan banyak kita menggunakan rapid antibodi, sekarang kan tidak boleh. Ya. Jadi sebetulnya itu cuma Indonesia itu dulu yang melakukan rapid test antibodi, itu cuma Indonesia tuh, negara lain tidak. Karena apa? Rapid test antibodi ini dia tuh positif untuk semua coronavirus, tidak cuma COVID.
Ya, jadi kalau positif rapid antibody test, kita nggak tahu ini COVID atau bukan, karena semua coronavirus positif. Nah, jadi kan harus yang spesifik. Gitu. Kalau spesifik itu kan berarti tidak banyak yang bisa. Harus ke laboratorium khusus berarti kan, gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya negatif bisa. Jadi kalau misalnya dites ternyata negatif, nah itu kemungkinan berarti antibodinya emang nggak terbentuk kan berarti. Tapi kalau misalnya positif, kita nggak tahu positif yang mana. Positif coronavirus yang COVID atau coronavirus yang lain. Begitu ya. Kita untuk yang chatbox kita bacakan dua pertanyaan lagi ya, mungkin ada yang ingin secara online gitu pertanyaannya. Ya, untuk di chatbox adalah bagaimana dengan jenis vaksin, Dok? Apa ada efek samping dari jenis vaksin yang memakai RNA terhadap tubuh? Karena selama ini orang hanya tahu dengan versi yang inaktif. Ya, memang pengalaman mRNA ini baru kali ini. Itu pun di negara lain, yaitu yang Moderna dengan yang Pfizer. Dua itulah yang vaksin pertama yang pakai mRNA. Ya. Jadi mRNA ini, teknologi ini sebetulnya relatif mudah. Jadi itu pabrik vaksin Bio Farma mestinya bisa. Ya, itu relatif mudah dan lebih murah dan cepat. Jadi bisa bikin vaksin dalam waktu yang sangat cepat. Kalau yang inaktif ini lebih lama, lebih sulit sebetulnya. Dia perlu bahan baku dari virusnya yang dimatikan. Kan jadi harus punya bahan, harus punya virus. Ya, virus ini bisa dibiakkan dulu banyak, kemudian dimatikan. Nah, kan jadi susah. Sedang kalau mRNA itu kan dia teknologi, jadi bisa cepat dalam waktu cepat. Maka itu Pfizer, Moderna itu bisa cepat, langsung bisa nyebar ya. Negara-negara di Eropa tuh banyak sekali sekarang udah pada nyuntik pakai vaksin Pfizer, termasuk di Amerika sendiri. Sedangkan kalau Sinovac masih sedikit, cuma sedikit ya karena lebih sulit. Gitu. Nah, tentang efek simpangnya sebetulnya sama, ya. Efek simpangnya cuma yang seperti tadi itu, ya, yang ringan dan sedang tadi itu. Ya. Nah, yang banyak itu, yang ada sekarang itu hoax. Yang banyak itu hoax. Isinya bahwa mRNA itu nanti akan bikin genetika kita itu jadi berubah. Ya ampun, itu jangan dibaca deh. Itu udah jelas hoax. Jadi jangan takut dengan mRNA itu juga jangan takut. Ya, semoga juga ini jawaban yang sangat jelas juga ya buat kita juga yang mendengarkan yang lainnya. Terus ini Dok, ada pertanyaan yang awal-awal COVID biasanya ini banyak orang yang bertanya nih ya Dok ya. Penularan COVID-19 bisa lewat makanan dan belanjaan kita dari supermarket yang mungkin sudah dipegang oleh orang banyak, seperti orang-orang yang OTG yang tidak tanpa gejala, bisa juga dengan transaksi uang gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Enggak, semuanya ya jalan masuknya itu adalah ke arah pernapasan. Jadi bukan melalui kulit. Tidak tembus kulit ini. Jadi tembusnya tuh ke mukosa. Mukosa itu selaput lendir. Selaput lendir itu bisa selaput lendir di mata maupun selaput lendir yang di hidung ini ya, kerongkongan di dalam sana gitu kan. Jadi masuknya lewat sana gitu kan. Nah, jadi biasanya adalah kalau misalnya dari menyebarnya itu biasanya percikan droplet ya. Droplet itu misalnya kita bersin batuk itu lalu kena di makanan atau di barang, lalu kita pegang barang itu lalu tangan kita itu megang-megang hidung, ngucek-ngucek mata.
masukin lewat situ. Jadi bisa dari mana saja, jadi bisa dari lingkungan kita pegang-pegang barang-barang di sekitar kita, makanya kita sering harus selalu cuci tangan, itu maksudnya itu. Karena itu masuk ke hidung sama mata kita itu biasanya dari tangan kita. Oke dok. Oke, sekarang untuk yang mungkin yang ingin bertanya langsung bisa angkat tangan gitu ya dok ya. Atau kembali lagi ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Dr. Jen. Pertanyaan dan jawabannya sangat lugas ya Dr. Jen. Jadi kita yang selama ini tidak paham mengenai apa itu vaksin, pada siang ini, pada hari ini, kita semua yang berserta di acara webinar ini sangat apresiat terhadap penjelasan dokter. Jadi kita paham apa sebetulnya itu vaksin, apa itu efeknya, apa itu dan lain-lainnya. Karena ini kesehatannya kayaknya panjang sekali dok, dia masih panjang pandemi ini. Cuman kita yang tetap kita jaga adalah tetap jaga kesehatan, tetap jaga semuanya lah intinya. Baik, untuk yang selanjutnya pertanyaan interaktif langsung, mohon tunjuk tangan. Oke, Bapak Saku, Bisco Brother, silakan bertanya kepada Dr. Jen. Mangga, arti dipersilakan. Ya, silakan Pak Mas Saku. Moodnya dibuka, Tolong dibuka. Halo. Mas Saku tolong. Nanti lanjut ada Bapak Adrianus ya, Adrianus Trio. Ya silakan. Maaf Dr. Jen. Ya. Bisa di close dulu ininya. Udah. Sip, bisa. Halo. Ya, halo. Selamat siang, ya, Dr. Jen. Silakan, ya. Bapak Saku. Silakan, Pak. Saya ingin bertanya, mengapa ya hasil PCR itu lama gitu? Karena dengan lama itu, mungkin setelah dia PCR, dia main gitu kan, bisa menyebarin juga. Jadi makanya saya bilang, kenapa Indonesia itu hasil PCR-nya lama? Sedangkan kemarin ibu saya, hasil PCR-nya cuma bisa 3 jam. Nah, tapi ibu saya itu sakit, jadi harus dicek dulu. Nah, tapi dia cepet gitu loh. Tapi kok kenapa yang hasilnya bisa 3-4 hari? Gimana nggak banyak kalau begitu ceritanya orang terjangkit COVID di Indonesia? Kalaupun hasilnya lama gitu, apakah ini ada permainan atau emang prosedurnya lama begitu loh? Gimana Indonesia yang nggak, maksudnya dari kita yang nggak peduli yang kayak gitu loh. Harusnya itu dipercepat gitu hasilnya. Jadi semuanya kan bisa terkendali gitu. Maaf ya, saya agak-agak ini juga dengan PCR itu maksudnya. Saya pun dapat PCR-nya pun bisa sehari 2 hari, kok lama banget gitu. Gitu. Saya juga kemarin baru sembuh COVID, udah jalan, alhamdulillah udah 2 minggu ini selesai COVID sih. Cuma saya bilang ke teman-teman semua ini, lebih baik divaksin. Karena kena COVID itu nggak enak banget. Sumpah nggak enak banget. Saya juga nggak ngerasa penyakit ini nggak asik gitu loh. Ya. Untuk teman-teman semua. Oke dok, terima kasih. Selamat siang. Ya. Baik. Jadi gini, ini PCR itu sebetulnya memang ada yang namanya bisa sekitar 4 jam itu betul. Tapi itu ya, jadi ini alatnya lebih canggih dan jauh lebih mahal. Ya. Jadi ada itu yang dari Abbott itu ada. Kalau nggak, saya lupa. Kalau nggak salah 4 jam. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia yang bisa dibeli oleh pemerintah dan ada di laboratorium punya pemerintah itu bukan yang canggih, itu yang standar, yang dia itu sekitar kerjanya itu sekitar berapa ya? Sekitar 1 hari lebih, gitu. Karena itu ada proses-prosesnya begitu. Akibatnya karena masukin data, lalu cocokin nah itu waktu-waktu itu yang jadi 4 hari gitu. Nah di sini memang yang lalu kemudian kita pakai yang antigen
Karena antigen itu 1 jam selesai dapat kita. Kalau udah positif, berarti dia positif. Masalahnya kalau negatif, sehingga harus di PCR. Nah, jadi dengan adanya antigen kurang dari 1 jam ketemu positif, langsung orangnya bisa langsung diisolasi. Jadi PCR itu di belakang, hanya untuk konfirmasi kalau negatif. Itu, nah antigen itu lebih murah, bisa pemerintah bisa beli banyak. Jadi itu sebabnya sekarang antigen di depan, pakai antigen begitu. Setuju saja, itu sebabnya Indonesia ini nggak mampu itu karena PCR-nya tadi, lab di kita itu memang itu PCR itu ini masih bertambah terus, lab yang ada PCR-nya itu bertambah terus. Tidak seperti negara lain kayak Singapura, Malaysia, Thailand itu dia PCR lab-labnya itu sudah lebih canggih daripada kita. Iya. Ya, saya pikir mungkin ada permainan tadinya deh. Oh, ternyata emang alatnya emang agak ini ya. Ya, itu standar ya. Ya, mudah-mudahan dengan balik ke yang swab antigen tadi, apakah akurasinya sama? Kan akurasinya agak kurang swab antigen itu. Betul, betul. Jadi gini, bahkan begini, yang PCR itu ya seringkali kita itu sudah tidak menular lagi, tapi karena ada bangkai-bangkai virus, positif terus PCR-nya. Sehingga ada orang sampai udah 3 bulan masih positif terus. Jadi rugi, PCR itu jadi rugi, kan mahal. PCR itu kan mahal, gitu. Sedangkan kalau yang antigen itu dia butuh kuman yang masih betul-betul aktif. Itu baru antigen positif. Nah, sehingga antigen itu lebih diperlukan untuk menghalang-halangi orang yang infeksius. Kalau orang udah penyembuhan, ngapain? Jadi orang yang udah penyembuhan dengan antigen bisa negatif. Dengan PCR masih positif. Jadi kalau untuk upaya mencegah penularan, lebih baik yang antigen. Karena dia mendeteksi orang-orang yang masih infeksius. Yang virusnya banyak. Gitu. Oke. Kalau udah Terima kasih dok ya. Ya. Thank you dok. Yo. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya Bapak Adrianus Trio ya. Bapak Adrianus Trio, silakan Pak, tanya ke Dr. Jen. Monggo, waktunya. Bapak Adrianus. Itu masih di-unmute, Pak. Belum bisa buka mic. Halo. Baik, untuk yang lain, ada pertanyaan lagi yang lain sambil menunggu Pak Adrianus? Apa ada chat box lagi, Ibu Devi? Oke, saya mau bertanya dulu sama Dr. Jen. Dok? Ya. Ini waktunya kita mungkin lagi hampir selesai ya. Apa masih dokter masih ada waktu lagi? Halo. Ya. Dr. Jen. Ya. Baik, Pak Adrianus udah bisa komunikasi. Ya? Halo? Sudah bisa. Bentar, dok ya. Iya. Oke, Dr. Jen. Terima kasih waktunya diberikan. Sangat bagus sekali acara nih. Saya ada pertanyaan singkat. Saya dengar ada beberapa jenis vaksin dan rate harga yang berbeda dari yang murah, sedang sampai mahal. Sebagai orang awam kan kita pasti berpikir bahwa yang mahal itu pasti yang bagus. Apakah benar begitu, Dok? Ini kalau ini vaksin mandiri, kita kalau vaksin mandiri ya, kita jadi bukan dari pemerintah gitu. Iya. Kita melakukan vaksin mandiri. Ya. Sebetulnya kalau dari segi ini kan semuanya harus pakai persyaratan dari WHO ya. Di mana kalau dia itu tidak lulus ya, itu berarti tidak bisa. Nah, yang lulus itu kan berarti yang berkualitas ya. Dan setiap negara itu punya badan POM yang ngecek kualitas dari mulai bahan baku sampai proses sampai dengan jadi kan. Jadi kalau tidak berkualitas itu nggak ada badan POM negara itu yang mau kasih izin edar, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya
harga itu lebih ke arah biaya produksi atau biaya investasi dia yang dia keluarkan, lebih ke arah itu. Nah, atau ada orang yang berpikir si perusahaan itu juga pikir kan, ini dia keluar uang banyak sekali nih. Mulai dari uji coba sampai dengan uji klinik semua itu kan dia harus balik modal kan. Nah, untuk bisa balik modal itulah dia pasang harga. Nah, banyak juga yang dia dapat bantuan sehingga nggak usah jual mahal-mahal. Modalnya itu ada yang bantu gitu. Ya, jadi lebih ke arah bisnis ini, ke arah untuk balik modal gitu. Nah, makanya Dok. Ya. Jadi bingung kita nih Dok. Ya. Orang awam pasti bingung Dok memilihnya. Nah, jadi kan gini, kalau dari hitung-hitungan, semua yang umurnya di atas 18 itu semua dihitung oleh pemerintah, semua dapat 100%. Gratis. Nah, mungkin kemudian pemerintah akan membuka, karena ada yang minta, nggak mau nunggu pemerintah, nggak sabar. Dia bisa beli kok, itu buktinya Singapura kita bisa ke Singapura beli. Nah, ini swasta ini kemudian ada yang dia nggak bisa nunggu pemerintah karena dia bisnisnya nggak bisa nunggu. Orangnya sudah harus kerja, nggak bisa kerja di rumah itu nggak bisa. Ini mau sampai kapan kerja di rumah terus? Rugi ini udah berapa? Udah 10 bulan. Jadi dia nggak sabar. Sehingga dia terus minta ke presiden. Dan ini kelihatannya presiden sedang memprosesnya. Gitu. Jadi kan kalau seperti itu, kita kalau misalnya kita ini ada gratis dari pemerintah, ya kita tunggu aja yang dari pemerintah. Nggak usah beli kan? Gitu. Ya, Pak Adrianus ya. Pak Adrianusnya itu belum di-unmute itu, mati lagi. Ya, oke Dok. Terima kasih ini karena kesimpang siuran informasi kan sudah di-share di media juga kemarin kan sama pemerintah. Iya. Oke, terima kasih Dok informasinya. Iya. Terima kasih Pak Adrianus Trio. Baik, waktunya sudah cukup. Sudah jam 3 ya. Saya sudah cukup. Dokter menjelaskan semua. Terima kasih Dokter Jen sekali lagi. Sama-sama. Saya mewakili peserta sini sangat berterima kasih, apresiat sekali Dr. Jen. Ini sangat bermanfaat sekali. Nanti kita akan sampaikan, kita sosialisasikan kepada teman-teman yang lain ya. Jadi ini saya mewakili teman-teman, sangat bagus acara webinar ini. Jadi marilah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan ekonomi bangsa ini cepat pulih. Oh ya, oke Dok, ada acara dari panitianya untuk foto bersama dulu Dok. Boleh. Kita para peserta. Dokter masih ada? Dok? Ya. Dokter Jen? Ya. Masih kan? Ya, Dok. Ini kita akan, ya masih Dok. Ini kami dari penyelenggara sahabat SMA 3 Negeri 1 akan memberikan suatu simbolis dulu ya, bingkisan buat dokter sebagai narasumber. Nanti akan kita kirimkan ya Dok ya. Terima kasih Dok. Kayak anak kecil aja. Emang tidak seberapa Dok ya. Emang tidak seberapa Dok, cuman ini ya saya minta harganya, cuman memberikan. Ya, enggak, saya malah minta tolong teman-teman yang sudah dengar ini, kalau ini bermanfaat, tolong bantu sebarluaskan kepada yang lain supaya mereka itu juga menjadi jelas dan tidak takut gitu. Jadi ini sangat membantu jadinya. Gitu. Saya malah minta tolong ini. Ya. Insya Allah Dok. Ya, sip. Insya Allah Dok. Itu pasti Dok. Ini pemaparan sangat bagus ya Dokter lugas. Jadi kita baru paham sekali tentang semuanya, tentang apa itu vaksin.
Jadi nanti kita Amin. sampaikan kepada yang belum paham, kepada masyarakat luas, dan lain-lainnya. Terima kasih sekali lagi dokter ya. Terima kasih. Kita foto bersama dulu kali dok ya. Ya, ya. Oh iya, bagi peserta videonya tolong dibuka ya, kita foto bersama dengan dokter masih berpartisipasi. Di open videonya, kita foto bersama. Sudah? Oke, kita foto bersama ya. Dok, Ya, Dokter Jane, Bisa dengarkan saya dok, Sharingnya. Dokter Jane, ya. Materi. bisa di plus itunya dok, Ini masih sharing. itu sharing intinya, masih pemaparannya. nggak kelihatan ya? Oh, kali ya. materinya. Materinya ya. Oh, boleh. Materinya Kita ya. foto dulu deh. Nanti buat foto bersama. Nanti buat foto bersama. Udah foto belum? Belum dok, belum dok. Matiin ininya dulu nih kan. Mas Imam bisa nggak bantu tuh stop sharingnya Mas Imam? Iya, nanti tolong kirimin, nanti aku sharing presentasinya. Di close. Yang foto siapa nih yang foto? Yang foto Mbak Elsa kayaknya yang foto. Enggak, aku belum bisa nih, belum siap. Oh, belum bisa. Bentar. Bentar ya. Apa siapa? Oke, gini aja, semuanya apa adanya aja dulu, gini ya. Foto gini aja ya. Ya. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dokter Jen. Terima kasih. Ya, sebelum kembali ke moderator, saya mau ingatkan lagi seperti yang Dokter Jen pernah sampaikan, karena memang waktu juga sudah habis. Untuk ada beberapa yang ingin bertanya kembali, tetapi belum terjawab oleh dokter pada saat webinar hari ini, mungkin nanti saya akan sharing nomor WA Dokter Jen ya. Boleh. Ya. Jadi Boleh. nanti akan Terima kasih banyak dokter. ya, mungkin nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut lagi, mungkin bisa langsung ke chat Dokter Jen langsung. Oke, Siap. Dok. Ya, Ya, oke. terima kasih, Dok. Yuk. Kita kembali lagi ke moderator, silakan. Baik, Dokter Jen, terima kasih banyak ya dok ya. Baik. Makasih, Bermanfaat Dok. sekali. Moga kita ketemu lagi, nanti kita jelaskan. Nanti pesan dokter kita sampaikan kepada masyarakat luas dari keluarga Kita akan sendiri, bantu. tetangga kita, teman kita, Kita akan bantu. dan semuanya. Ya. Baik, Dokter Jen, terima kasih kembali dan semua peserta. Sampai Ya. ketemu lagi di webinar yang akan datang. Ya, siap. Terima Yuk. kasih peserta.